Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar? Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama dengan saya, Subki Abdul. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan anggota DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi hari ini selengkapnya. Mengawali TVR 17 kali ini, pimpinan DPR RI menilai pentingnya komitmen yang kuat antara kepala desa dengan masyarakat sekitar dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia melalui pengelolaan dana desa untuk membangun kehidupan di desa. Pengelolaan dana desa terbukti berhasil dalam program pembangunan desa. Komitmen kepala desa dan pengelolaan dana desa yang efektif telah memberikan kemajuan desa dalam sektor pertanian, usaha kecil menengah, desa wisata, hingga desa yang bergerak di bidang kreatif. Dalam pertemuannya dengan masyarakat desa wisata Jarakan Jawa Timur, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, perlu komitmen yang kuat antara kepala desa dengan masyarakat sekitar untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam membangun kehidupan di desa, terutama melalui pengelolaan dana desa. Kita membangun komitmen ulang kepada para kepala desa dan masyarakat untuk meneguhkan pembangunan desa sebagai pusat pembangunan nasional. Pembangunan desa menjadi ujung tombak terdepan, baik dari ukuran keberhasilan, anggaran yang disediakan, juga menyangkut prioritas-prioritas pembangunan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini menambahkan, dana desa yang disalurkan untuk para petani di Desa Jarakan sudah cukup memadai. Namun, Desa Jarakan memiliki masalah yang sama dengan desa lainnya, yakni sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Dan keluhan atau aspirasi dari petani adalah mempunyai modernisasi pertanian. Untuk menyewa tenaga kerja itu memang sudah sangat mahal sekali. Dan tadi juga di desa ini, di Desa Jaraan ini juga termasuk pupuk menjadi sorotan. Oleh karena itu memang menjadi catatan menurut saya mempunyai perhatian yang sangat khusus untuk pupuk ini. Dari Jawa Timur, Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Dari informasi soal dana desa, kita beralih ke informasi selanjutnya ini terkait dengan grup kerjasama bilateral atau GKSB Amerika Serikat dan juga DPR RI berharap penguatan hubungan bilateral pada sektor ekonomi dapat memberikan umpan balik terhadap investasi Amerika Serikat di Indonesia. Guna memperkuat hubungan bilateral Parlemen Indonesia dengan Amerika Serikat, Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB DPR RI menerima kunjungan delegasi House Democracy Partnership Kongres Amerika Serikat untuk membahas isu-isu strategis mulai dari sektor perdagangan hingga pertahanan. Ketua GKSB Amerika Serikat Charles Honoris mengatakan, kunjungan dari delegasi Amerika Serikat akan meningkatkan hubungan kerjasama terutama terkait isu energi, lingkungan, pertahanan, dan juga agrikultur. Selain itu, kedua parlemen sepakat untuk mendukung upaya-upaya dalam menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Jadi hari ini kami mendapatkan kunjungan dari delegasi Kongres Amerika Serikat. Tujuan utamanya untuk mempererat hubungan bilateral antar dua parlemen ya. Dan tadi sudah kita lakukan diskusi di berbagai hal dari sisi perdagangan, investasi, bahkan pertahanan. Dan ke depan tentunya kita akan memperkuat kerjasama antar parlemen dengan perbanyak kunjungan baik ke Indonesia maupun ke Amerika Serikat. Jadi ini adalah upaya untuk mempererat hubungan bilateral antar dua negara. Lebih lanjut, anggota GKSB Amerika Serikat Budi Satrio Jiwandono berharap hubungan bilateral pada sektor ekonomi dapat diperkuat, yakni dengan meningkatkan ekspor produk-produk Indonesia ke Amerika Serikat, sehingga hal tersebut bisa memberikan umpan balik terhadap investasi Amerika Serikat di Indonesia. Kita mengharapkan kita bisa mengekspor banyak sekali produk-produk Indonesia ke Amerika Serikat dan kita mengharap juga dari Amerika akan mendatangkan banyak investasi juga karena kita ketahui pembangunan ekonomi menjadi salah satu pilar penting perkembangan Indonesia ke depan. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, halal bihalal yang digelar Sekretariat Jenderal DPR RI diharapkan menjadi momentum bagi para pegawai Setjen DPR RI untuk mengintrospeksi diri serta memperbaiki kemampuan diri untuk mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat ke depan.
Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar halal bihalal bersama anggota DPR RI serta pimpinan dan pegawai Setjen DPR RI dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan, halal bihalal merupakan momentum untuk saling bermaafan, sekaligus menjalin silaturahmi bagi para pegawai serta pimpinan dan anggota DPR RI. Selain itu, halal bihalal juga sekaligus menjadi momentum bagi para pegawai Setjen DPR RI untuk mengintrospeksi diri, serta memperbaiki kemampuan diri untuk mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat ke depan. Silaturahmi yang dibingkai dalam acara halal bihalal mempunyai kekuatan yang dapat mendekatkan dan merekatkan jalinan persaudaraan antara pimpinan DPR, anggota DPR, para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR. Ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul, bisa silaturahmi setelah kita sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan, berakhirnya bulan Ramadan di tahun ini diharapkan memberikan nilai-nilai positif yang dapat diimplementasikan secara konsisten oleh setiap umat Muslim agar lebih disiplin, tunduk pada hukum, memiliki rasa empati kepada orang lain, dan memiliki jiwa gotong royong. Izinkan saya mewakili segenap pimpinan dan seluruh anggota DPR RI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dan mudah-mudahan amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halim dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Presiden Joko Widodo berharap rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana dapat segera diundangkan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali lagi di TVR 17, pemirsa, ini publik menilai DPR RI terkesan tidak serius dan juga memperlambat pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana. DPR RI menegaskan saat ini sedang dalam posisi menunggu surat presiden atau surpres serta draft naskah akademik rancangan undang-undang perampasan aset dari pemerintah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kita terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera
segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini, segera selesaikan. Kalau sudah rampung, ya bagian saya untuk terbitkan surprise secepatnya. Saat jumpa pers belum lama ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan. Ia meminta DPR dan kementerian terkait gerak cepat merampungkan pembahasan agar ia dapat segera menaikkan draft final RUU perampasan aset. Namun faktanya, hingga detik ini DPR belum menerima naskah akademik dan draft rancangan undang-undang perampasan aset, sehingga DPR masih menunggu draft RUU yang merupakan inisiatif pemerintah tersebut dikirim ke Senayan. Bola saat ini masih dikuasai pemerintah. Seberapa cepat RUU ini bisa disahkan? Untuk saat ini sangat bergantung kecepatan Presiden mengirim naskah akademik dan draft RUU-nya ke DPR. Wakil rakyat juga menampik tudingan jika DPR dianggap sebagai pihak yang menghalangi proses pengesahan RUU tersebut. Sebagai RUU inisiatif pemerintah, tentu pihak eksekutif harus lebih aktif membuka jalan pembahasan RUU perampasan aset agar isunya tak melebar ke sana kemari dan terus digocek demi kepentingan politik. Apesnya lagi, publik menilai lembaga legislatif terkesan memperlambat pembahasan RUU tersebut dan tak serius ikut dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sayangnya, banyak masyarakat yang tak paham. DPR masih menunggu dan belum bisa membahas RUU perampasan aset ke tahap selanjutnya. Jika pemerintah sendiri tak kunjung mengirim draft dan naskah akademiknya. Kita sempat menanyakan kepada pihak pemerintah untuk bagaimana prosesnya di internal pemerintah sendiri gitu. Apakah kan ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui oleh internal pemerintah ya, yang kemudian disampaikan kepada kita. Nah, justru dengan ini saya, kalau kemudian ada pihak pemerintah yang sebagian pihak pemerintah yang bertanya kepada kita tentang bagaimana RUU perampasan aset, justru kita seharusnya berbalik tanya, bagaimana pemerintah, apakah semuanya sudah satu kata, artinya sudah siap dengan segala prosedur atau tahapan yang seharusnya dilalui gitu. Saya rasa ini belum sepenuhnya, karena ketika ini sudah sepenuhnya proses atau prosedur itu dilalui, tahapannya itu dilalui, maka seharusnya itu ada wujud dengan surat Presiden. Nah, karena sampai hari ini surat Presiden itu belum ada, maka kita dalam posisi yang kita belum bisa membahas tentunya. DPR pun meminta pemerintah untuk serius dalam membahas RUU tentang perampasan aset yang kini telah masuk dalam draft prolegnas prioritas. Mandeknya pembahasan ini justru menunjukkan tidak adanya kemauan politik dan keseriusan dari pemerintah. Maka sebenarnya rancangan undang-undang ini sangat strategis ya, kalau kita ingin kemudian aset-aset itu tidak hilang ya. Dan kita tahu hari ini bahwa institusi penegak hukum berlomba-lomba untuk menyelamatkan aset negara. Dalam hal ini DPR dan pemerintah perlu terus menyatukan pandangan dan pendapat, mengkaji substansi RUU tersebut secara matang dan dengan mempertimbangkan berbagai parameter. Ya, saya pikir pendapat pemerintah dan pendapat DPR itu perlu disatukan, persepsinya. Oleh karena itu nanti memang kita minta antara komisi teknis dan pemerintah untuk kembali membicarakan itu dengan matang, agar kemudian setelah itu baru bisa kemudian kita undangkan atau kita buat undang-undangnya. Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan akan segera mendorong RUU perampasan aset untuk disahkan oleh DPR. Ia ingin balait itu kian memudahkan proses penindakan tindak pidana korupsi di tanah air. Namun sayangnya, dari 6 pimpinan instansi yang diminta persetujuan draft RUU, baru 3 yang sudah memberikan persetujuan. Agar seluruh masyarakat tahu
bahwa bola hingga kini masih terus dikuasai pemerintah. DPR sejatinya saat ini 100% siap melakukan pembahasan substansi RUU perampasan aset jika Presiden dapat menyerahkan draft dan surpres pembahasan RUU tersebut sesegera mungkin ke Senayan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menjelaskan bahwa Indonesia dan juga Uzbekistan ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara di berbagai bidang. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17 bersama dengan saya Subki Abdul. Pemirsa, ini dalam kunjungan kerja ke Uzbekistan, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel ini mengungkapkan pentingnya kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Uzbekistan. Di antaranya adanya penerbangan langsung dari Indonesia ke Uzbekistan ataupun sebaliknya, hingga kerjasama ekspor-impor buah-buahan. Dan di sini juga Rahmat Gobel berharap dengan adanya kerjasama tersebut dapat membawa dampak positif dari berbagai sektor. Simak liputan selengkapnya bersama dengan rekan kami, Helmi dan Mawan. Berikut ini. Kerjasama Indonesia dengan Uzbekistan resmi dimulai pada 23 Juni tahun 1992. Kerjasama dibentuk diantaranya meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pariwisata. Uzbekistan merupakan salah satu mitra strategis Indonesia, khususnya di bidang ekonomi kawasan Asia Tengah. Kali ini saya berkesempatan untuk meliput agenda Wakil Ketua DPR RI bidang industri dan pembangunan Rahmat Gobel. Adapun agenda pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel dengan Gubernur Samarkand diantaranya membahas kerjasama ekspor-impor buah-buahan, di mana Uzbekistan memiliki komoditas buah-buahan seperti stroberi dan buah ceri yang dapat diekspor ke Indonesia. Sementara Indonesia dapat mengekspor pisang dan nanas. Dengan begitu diharapkan melalui kerjasama antara kedua negara, kebutuhan setiap negara terkait buah-buahan dapat terpenuhi.
Wakil Ketua DPR RI, Rahmat Gobel, juga menyempatkan diri untuk mengunjungi Madrasah Abdul Qasim yang terletak di kota Toshkent, di mana di dalam madrasah ini terdapat banyak kegiatan pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya untuk kerajinan tangan. Selanjutnya, Rahmat Gobel juga menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Imam Bukhari selaku perawi hadis Nabi Muhammad SAW yang cukup penting dan sahih. Rahmat Gobel berharap dengan mulai adanya penerbangan dari Indonesia langsung ke Uzbekistan dapat meningkatkan pariwisata ke makam Imam Bukhari. Rahmat Gobel menyampaikan maksud kunjungan ke Uzbekistan juga merupakan salah satu tindak lanjut dari keinginan pemerintah dari Uzbekistan untuk adanya penerbangan langsung dari Jakarta ke Uzbekistan, begitupun sebaliknya dari Uzbekistan ke Jakarta. Ia berharap melalui adanya kerjasama penerbangan tersebut akan ada dampak positif terhadap kerjasama yang lain seperti di bidang ekonomi dan pariwisata. Dari Toshkent, Uzbekistan, Helmi Darmawan melaporkan. Bisa selanjutnya apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada sore hari ini? Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali lagi di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja menjadi sorotan media online, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama dengan rekan kami, Nazea Sudirja. Berikut ini.
Baik, terima kasih rekan Uki dan pemirsa. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan berita yang menjadi headline di media online pada hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 5 DPR RI minta kasus wanita tewas di Kuala Namu diusut tuntas. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini pemirsa, yaitu kasus tewasnya Asiah Sinta Dewi Hasibuan yang jatuh dari lift Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara dinilai oleh Komisi 5 DPR RI merupakan persoalan serius yang harus dipertanggungjawabkan. Apalagi Asiah baru ditemukan 3 hari setelah dilaporkan pihak keluarga korban terjebak di lift. Dan oleh karena itu pemirsa, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus meminta pihak kepolisian mengusut tuntas apakah ada tindakan kelalaian yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa. Lazarus mendukung Kemenhub mengambil langkah tegas terhadap pihak operator Bandara Kuala Namu. Peristiwa tersebut dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk semua bandara yang ada di Indonesia bahwa keamanan harus menjadi prioritas. Dan Lazarus pun juga meminta Kemenhub melakukan pengawasan ketat terhadap pihak operator bandara terkait keamanan seluruh fasilitas di bandara, termasuk lift yang menjadi fasilitas dengan trafik tinggi oleh pengunjung. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu tindak tegas kasus AKBP AH, legislator apresiasi Polri yang junjung tinggi asas kesamaan hukum. Anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengapresiasi putusan Majelis Etik Polri yang telah memberhentikan AKBP Ahirudin secara tidak hormat sebagai bentuk asas kesamaan hukum yang dikedepankan oleh Polri. Menurutnya, peristiwa di Sumatera Utara tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi setiap pejabat. Habibur Rahman juga menilai putusan Majelis Etik Polri yang menerapkan sanksi PTDH dan sekaligus menetapkan AKBP AH sebagai tersangka penganiayaan sudah tepat sesuai dengan apa yang secara kasat mata dapat dilihat dari video penganiayaan. Dari video tersebut, AKBP Ahirudin terlihat jelas membiarkan anaknya melakukan penganiayaan. Dia menilai pembiaran itu sangat tidak pantas dilakukan, terlebih Ahirudin merupakan seorang anggota Polri yang seharusnya mengayomi. Maka sebagai mitra Polri, Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal kasus ini sampai selesai dan sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan Komisi 5 DPR RI minta kasus wanita tewas di Kuala Namu diusut tuntas serta tindak tegas kasus AKBP AH, legislator apresiasi Polri yang junjung tinggi asas kesamaan hukum. Kembali ke rekan Uki. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya, Subki Abdul, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Wassalam.